Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu materi ke-8. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, ini nama YouTube saya, kemudian ini adalah Instagram milik saya. Nama Facebook juga seperti itu. Di pertemuan ke-8 materi informatika yang akan saya jelaskan, yang pertama di sini adalah tentang Windows. Kemudian yang kedua adalah sistem komputer atau laptop. Oke, langsung saja. Windows dan sistem. Di sini saya memberikan sebuah gambar, di mana gambar tersebut ini adalah sebuah Windows. Jadi Windows 10 itu ada Windows 10, kemudian ada Windows 10 Pro. Di sini yang saya pakai adalah Windows 10 Pro pada tahun 2019 untuk dirilisnya. Kemudian sebuah sistem, di mana manufaktur ini adalah merek sebuah komputer ataupun laptop. Ini yang diambil dari motherboard. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Kemudian untuk sebuah prosesor Intel. Jadi prosesor ini saya memakai Intel. Kadang juga ada prosesor AMD. Kemudian ada merek lain juga. Di sini untuk sebuah prosesor, jika merek Intel ataupun AMD pasti menunjukkan itu tipenya Core ataupun i7. Di sini meskipun Core i3, Core i5, Core i7, bahkan sekarang sudah dirilis itu Core i9. Dan 4008 ini adalah termasuk generasi keempat. Berarti laptop yang saya pakai ini adalah merek prosesornya Intel Core i7 generasi keempat. Kemudian RAM-nya yang saya pakai ini adalah RAM 8 untuk di laptop tersebut. Kemudian ada sistem tipe. Sistem tipe ini ada dua. Jadi dalam istilah install sebuah Windows itu ada sistem 64 bit ataupun 32 bit, dimana penjelasannya nanti ada di slide berikutnya. Jadi pahami, untuk pembelian sebuah laptop atau komputer kalian harus ngecek tahu mereknya apa, kemudian prosesornya apa, tahun keberapa, dan generasi keberapa laptop tersebut ataupun sebuah komputer. Kemudian RAM-nya yang dipakai itu RAM berapa. Semakin besar RAM-nya, semakin cepat untuk pengoperasian sebuah komputer ataupun laptop. Next, di sini saya menggambarkan tentang gambaran Windows 7. Mungkin kalian sudah pernah memakai. Jadi Windows 7 itu modelnya seperti apa. Jadi tampilan utama Windows 7 itu seperti ini. Jadi Windows 7 dirilis mulai tahun kurang lebih 2007. Kemudian masih dipakai, bahkan saat ini pun juga ada sebuah komputer yang masih memakai Windows 7. Kemudian dimana setelah Windows 7 itu dirilis dengan adanya Windows 8. Windows 8 ini muncul setelah Windows 7. Di dalam perkembangannya antara Windows 7 dan Windows 8 itu masih bagus Windows 7, itu menurut perkembangan yang saya tahu. Kemudian Windows 8 itu agak mengalami kendala karena terlalu banyak sistem dan terlalu ribet untuk mematikan sebuah laptop ataupun komputer. Dan selanjutnya muncul lagi sampai sekarang yaitu Windows 10 yang tampilannya seperti ini, mirip dengan Windows 7.
Dan Windows 10 itu ada Windows 10 biasa, kemudian ada Windows 10 Pro. Jadi waktu awal memunculkan Windows 10, kemudian ada Windows 10 Pro. Itu adalah pengembangan sebuah Windows. Kemudian next, di sini saya membahas sebuah RAM, dimana ada RAM komputer dan RAM laptop. RAM komputer itu tipenya ada DDR2, ada DDR3 ataupun DDR4, dan bentuknya pun agak panjang. Kemudian di dalam RAM komputer itu slotnya berbeda. Jadi untuk DDR2 halnya slotnya di tengah, kemudian di sini agak minggir, kemudian di sini tanpa slot ataupun ada di tengah-tengah. Jika memakai sebuah motherboard, kemudian kalian memakai DDR3 tapi motherboardnya itu tidak cocok dengan DDR2, maka tidak bisa menggunakan RAM tersebut sembarangan. Jadi harus memilih RAM salah satunya. Kemudian RAM laptop, ukuran dari RAM komputer dan laptop itu beda jauh. Ukuran RAM laptop itu lebih lebar, tapi panjangnya lebih panjang dari komputer. Untuk RAM laptop itu lebih pendek. Jadi tidak sama kalau RAM komputer ataupun laptop. Seumpama RAM komputer dipakai ke laptop itu nggak bisa. Meskipun RAM laptop itu pun ada DDR berapa di situ. Jadi kecepatannya tergantung, ada mulai RAM 1 itu dulu, kemudian RAM 2, RAM 4, RAM 8 sampai RAM 16. Itu bila digabung antara dua RAM. Kemudian di sini ada sebuah hard disk. Pertama yang saya contohkan adalah hard disk komputer. Di mana hard disk komputer ini modelnya lebih besar dan lebih tebal. Ada muncul seperti ada sebuah piring, di mana hard disk sebuah komputer ini itu kalau dibalik gambarnya seperti di bawah ini. Kemudian ada hard disk sebuah laptop. Hard disk sebuah laptop bentuknya lebih kecil dan lebih tipis karena dipakai untuk sebuah laptop. Laptop pun itu laptop pastinya tidak ada ya laptop yang sangat tebal sekali seperti komputer. Dan ini adalah sebuah hard disk laptop, dimana bentuknya pun berbeda. Untuk slot memasukkan ke sebuah sistem motherboardnya di sini agak lebih kecil. Kemudian hard disk eksternal, yang dinamakan hard disk eksternal itu biasanya sendiri di luar sebuah komputer ataupun laptop. Hard disk eksternal biasanya dipakai untuk penyimpanan sebuah data, hampir mirip dengan sebuah flash disk. Tetapi hard disk eksternal itu kapasitasnya lebih besar dan sangat berdominan dengan sebuah hard disk laptop. Dan hard disk laptop itu juga bisa dipakai untuk hard disk eksternal, dimana kalau ada sebuah laptop yang rusak itu masih bisa dipakai hard disknya, dicoba dulu, kemudian untuk dipakai sebuah penyimpanan tinggal membelikan kabel dan wadah seperti ini. Selanjutnya ada SSD, di mana sebuah SSD ini sudah muncul di saat kalian tidak ingin menggunakan sebuah hard disk, maka bisa menggunakan SSD, tapi harganya memang lebih tinggi daripada hard disk. Cuma SSD digunakan agar pengoperasian sebuah komputer atau laptop itu lebih cepat dibandingkan memakai hard disk biasa. Kemudian ada prosesor komputer. Di dalam sebuah jaringan komputer itu memiliki prosesor.
Di dalam isi mesin itu ada prosesor dan di atasnya itu ada sebuah kipas, di mana prosesor sebuah komputer jika tidak ada kipas untuk seperti ini maka tidak akan bisa jalan. Kipas seperti ini tidak boleh dilepas dari prosesor tersebut. Di prosesor sebuah laptop itu ukurannya lebih kecil. Prosesor tidak harus bermerek ini, melainkan ada merek lain, AMD ataupun merek lainnya. Ini bentuk prosesor dimana langsung juga nyambung ke sebuah pendingin, tetapi tidak sama dengan pendingin yang ada di komputer. Dan selanjutnya ini adalah motherboard. Sebuah motherboard itu tempat slot-slotnya, dimana yang pertama ini adalah motherboard sebuah komputer, dimana motherboard sebuah komputer itu mengandung tempat prosesor, tempat RAM, dimana RAM tadi prosesor yang paling penting itu untuk ditempatkan di sini. Kemudian kalau di motherboardnya laptop itu tempatnya pun ada di sini. Jadi perbandingan antara 32 bit dan 6 bit itu prosesor 64 bit lebih bagus dan mampu menyimpan lebih banyak nilai komputitas dan mampu mengakses beberapa kali lebih banyak memori daripada prosesor yang menggunakan 32 bit, dimana penjelasannya di awal tadi sebelum motherboard, dan di sini saya sampaikan karena motherboard itu lebih sangat penting antara 32 bit ataupun 64 bit prosesor yang dipakai. Jadi mesin ataupun motherboard itu modelnya seperti ini. Kerusakan mesin jika untuk laptop yang sekarang, kalau rusak motherboardnya itu harganya sangat mahal. Motherboard sebuah laptop dan motherboard sebuah komputer harganya lebih mahal motherboard sebuah laptop, dimana hal seperti ini sangat penting. Jika kalian membeli sebuah komputer ataupun laptop, itu harus tahu ciri-ciri dan tipe apa yang kalian inginkan. Laptop gaming ataupun laptop editing itu berarti harus memerlukan RAM yang sangat besar. Kalau memerlukan RAM 1 ataupun 2 itu tidak memungkinkan untuk sebuah editing memakai aplikasi-aplikasi yang besar. Oke, sampai di sini silakan dirangkum apa tadi yang sudah saya sampaikan, karena penting untuk membeli sebuah komputer atau laptop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.